Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan. Masih dalam kitab Mazmur pasal 73. Kita melihat mulai dari ayat pertama sampai ayat yang ketiga saat ini. Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku, sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Saudara-saudara, perjalanan hidup kita mengiring Tuhan, melayani Tuhan, bisa saja kita tergelincir, bisa kita jatuh, bisa kita tersandung dalam perjalanan itu. Di sini Asaf menyebutkan salah satu sebab mengapa perjalanan orang percaya seringkali jatuh, tersandung, terpeleset. Di sini disebutkan tergelincir karena cemburu, karena melihat kemujuran orang-orang fasik, karena melihat hidup orang lain. Saudara-saudara, Yesus adalah panutan. Yesus adalah patron satu-satunya seharusnya dalam kehidupan kita. Kita melihat dalam kitab Ibrani pasal 12 apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, saudara-saudara. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib dan sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudara-saudara, firman Tuhan dengan tegas berkata kita sedang berlomba, kita sedang berjalan dalam perjalanan iman, perlombaan iman. Tetapi disebutkan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Di sini Asaf disebutkan dia hampir tergelincir karena dia melihat orang lain. Dia membuat orang lain sebagai patronnya. Apalagi itu adalah orang-orang fasik, saudara. Dia melihat kemujuran orang-orang fasik. Saudara, satu waktu Petrus ditegur oleh Yesus. Kita melihat di dalam kitab Injil Yohanes pasal 21. Injil Yohanes pasal 21, sesudah kebangkitan Yesus dari antara orang mati menjelang dia naik ke sorga. Injil Yohanes pasal 21 ayat 20. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ayat 21. Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku." Ini saudara-saudara, Petrus memperhatikan murid yang lain. Petrus memperhatikan murid yang dikasihi oleh Yesus. Dia berkata, "Tuhan, orang ini nanti bagaimana ini?" Tetapi Yesus berkata, Petrus, itu bukan urusanmu. Urusanmu adalah ikutlah aku." Saudara-saudara, urusan kita adalah berjalanlah terus bersama dengan Tuhan. Mau orang lain bengkok, mau orang lain lurus, itu bukan urusan kita, saudara-saudara. Urusan kita adalah berjalanlah bersama dengan Tuhan. Kalau kita memperhatikan bengkok-bengkoknya perjalanan iman orang lain, kita akan menjadi lemah, kita akan bisa tergelincir, kita bisa akan tersandung jatuh. Seperti halnya Asaf, saudara-saudara. Dia berkata, "Hampir aku terpeleset,
Hampir kakiku tergelincir, hampir aku jatuh, hampir aku binasa. Kenapa? Memperhatikan orang lain. Orang lain itu orang fasik lagi, saudara-saudara. Saudara, ada seorang hamba Tuhan memberikan sebuah gambaran mata kita. Bedakan antara mata lalat dengan mata lebah. Mata lalat disebutkan, mata lalat dalam sekumpulan bunga-bunga yang wangi, dia hanya terus akan mencari sampah. Itu mata lalat. Dia senang hinggap di sampah-sampah, padahal di situ ada begitu banyak bunga yang wangi, bunga yang harum. Tapi dia akan hinggap pada sampah yang mungkin hanya sedikit di situ. Tetapi mata lebah di sekumpulan gunungan sampah, kalau ada sebatang bunga di situ dan ada pucuknya yang mekar, maka lebah dia akan hinggap pada bunga itu walaupun di tengah-tengah tumpukan sampah. Saudara-saudara, mata kita seperti mata lalat atau mata lebah. Di tengah-tengah gunungan sampah sekalipun, saudara-saudara, mari kita menikmati madu, bunga yang mekar. Jangan sampai, saudara-saudara, justru di tengah-tengah tumpukan bunga-bunga yang indah, mata kita hanya tertuju kepada sampah yang mungkin hanya sedikit di situ. Saudara, jangan memperhatikan kelemahan orang lain. Kalau kita memperhatikan kelemahan orang lain, kita bisa seperti asap, tergelincir, jatuh, binasa. Tetapi biarlah mata kita tertuju kepada Yesus. Dia yang memimpin kita dalam iman dan yang pasti akan menguatkan, menyempurnakan iman kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua.